Oke, selamat siang para juara. Yang udah nggak perlu lagi repot-repot buat rakit atau pasang-pasang sesuatu kalau mau main. Yang kalau ke warung jaraknya jarak salto aja harus starter motor. Yang gerimis dikit, beli martabak tetap aja lewat online. Apalagi yang apa? Siapa kita hari ini? Kelompok satu, ya. Hari ini teman-teman lidah sama mulut kita itu udah keganti sama jempol ya kak, ya kak sih. Udah hari ini bahkan percaya diri aja udah ketutupan sama jempol. Kalau ketemu gitu kayaknya udah beda banget. Lihat komennya, lihat uploadannya, terus waktu ketemu, loh kok beda sama aslinya. Bisa jadi lebih loyo atau percaya dirinya kok nggak kelihatan, nggak kayak segarang yang di komennya ya, kok nggak segarang yang dia tulis atau ya teman-teman bisa gambarin sendiri. Hari ini bahkan sering salah paham cuma gara-gara emoticon, langsung buru-buru di delete ya, atau stiker-stiker gitu. Kalau mau agak nggak salah paham bikin pakai foto sendiri biasanya. Kalau pengen request ke Om Budi nanti ya bisa via ini Instagramnya Youth Impact. Kalau mau stiker pribadi harga terjangkau ya. Hari ini juga kita ada di masa yang cepat, sangat-sangat cepat, instan, sangat-sangat instan. Walaupun mie instan juga direbus tapi instan. Terus kadaluarsanya lama, bisa disimpan lama. Udah cepet, instan, tahan lama. Wah mantap. Ngomongin tentang cepet, bahkan kalau kita pas nge-game, sinyalnya lemot dikit aja, alah. Udah mendingan sinyal daripada popmi ya. Mending popmi apa sinyal? Oh iya. Popmi sinyal teman yang oke. Gitu juga kalau ngomongin tentang perasaan ya nggak sih. Sekarang kita udah di era yang cepat ini nggak sebanding lurus sama kitanya ternyata. Kitanya bisa gampang marah, kita gampang ngambek, gampang baperan. Siapa di sini? Aku iya sih. Ada nggak? Sama belakang. Yang depan ini kursi-kursi malaikat kayaknya. Oke, terus sekarang koneksi internet itu menentukan prestasi, iya nggak sih? Iya nggak? Iya toh, kan sekolahnya online. Iya. Banyak hal lah ya. Kalau sekarang harus online, harus via jejaring gitu ya. Yang penting jangan fake aja deh ya. Quote-nya bagus. Cita-citaku tuh ranking di sekolah. Tapi suka aku males, hobiku rebahan. Wih, enak. Ya itulah. Itu Wewe. Pulang tidur pagi. Oke teman-teman, aku Valentino. Kita mungkin harus kenalan dulu ya. Yang belum kenal, katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Oke. Hah? Kalau udah sayang ya. Oke. Kita masuk ke konten rohani yuk. Buka sama-sama di Yohanes 3 ayat 16. Semoga nggak salah. Semoga nggak salah. Yohanes 3 ayat 16, ada yang mau bacakan? Saya. Oke, saya bacakan sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya nggak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi kita baca bareng-bareng teman-teman. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dan pertanyaannya, tinggal percaya aja sekarang ini gampang nggak? Buat percaya gitu, berapa banyak teman-teman sini percaya sama kata-kata yang kita baca ini? Ada? Atau masih ragu-ragu?
Atau itu ya itu aja sekedar kata gitu. Hah? Iya, beberapa teman nggak angkat tangan, berarti merasa ya gimana ya gitu. Mungkin sekarang berat buat kita percaya sama hal-hal gini. Sama hal-hal yang barusan kita baca atau orang Jawa bilang wejangan-wejangan yang baik gitu. Saya percayanya sama apa terusan? Sekarang banyak sih ya, dari quote-quote di sosmed, ya gak? Terus bahkan dari slogan merek sepatu mungkin, iklan minuman, ya gak? Di situ banyak jargon-jargon yang benar-benar menginspirasi gitu mungkin. Nah, tapi sayangnya kita nggak tahu itu benar atau enggak. Well, hari ini kita ngerayain Paskah. Betul ya? Betul. Paskah tuh dulu ceritanya ada dua versi kalau teman-teman mau baca. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama itu gara-garanya bangsa Israel diperbudak terus keluar dari Mesir. Tuhan kasih keselamatan di situ, Tuhan kasih kebebasan di situ. Bangsa Israel ngeluh kan, terus dikeluarin dari perbudakan. Terus terjadilah upacara-upacara gitu, mereka mau bikin peringatan tentang hal itu. Tadi pagi kita juga sudah dengar, ada upacara roti tidak beragi, habis itu ada upacara korban domba Paskah. Terus kalau di perjanjian baru kita semua ngerti, itu memperingati tentang Tuhan kita, Yesus Kristus yang udah tebus setiap kita. Terus dari situ tercurah anugerah buat setiap kita, harusnya kalau kita percaya. Terus gak perlu lagi buat bawa domba, terus sembeli-sembeli gitu. Kalau Yesus pernah ke bait suci yang digulingin itu karena dombanya itu udah harusnya nggak layak, ada yang gitu-gitu gitu loh, dimainin gitu-gitu, main mata uangnya banyak lah. Nah, sekarang tuh nggak perlu lagi repot-repot kita bawa domba, kita bawa korban sembelihan, kita harus ngecek ini bulunya kurang satu apa enggak gitu, karena harus perfect banget teman-teman. Kalau enggak kamu coba tanya aja, kamu tanya dombanya, domba kamu kalau ngerapiin kasur pagi apa malam? Ya dombanya jawab. Iya. Nah ini kita udah nggak perlu lagi repot-repot teman-teman, udah cari domba atau cari sesembelihan lain yang buat menggantikan kita. Jadi kan itu ceritanya gantiin dosanya kita ya dulu, bukan kita berarti ya, gantiin dosanya orang-orang waktu itu. Jadi kalau mau ketemu Tuhan, kalau mau terima penebusan, ada yang dibawa gantiin kita, harus nyawa diganti dengan darah. Iya. Walaupun sekarang kita udah nggak perlu lagi, tapi tetap loh kita harus sembelih, harus ada yang dipotong. Apa? Tahu? 100 tepuk tangan. Yeay. Bener banget kedagingan kita teman-teman. Kira-kira kedagingan buat bukan itu Lah aku sing diketok apa? Iya. Iya makasih ya. Apa kalau buat teman-teman sendiri apa? Coba Wiwi, kedagingan apa yang harus kamu potong sih hari-hari ini? Tidur pagi. Kalau kamu apa? Bu Menteri? Males. Oke. Kesia? Yang di kulkas. Daging yang di kulkas. Mari kita potong. Kita masak. Lucu. Iya, ya oke itu. Udah denger dah? Ya, tebak bibir ini ya. Aduh. Sama kayak perjanjian lama teman-teman yang kita harus tiap tahun bawa
Sebenarnya lebih susah kalau yang sekarang sih, walaupun udah nggak bawa gitu-gitu lagi. Tapi kedagingan yang dipotong kan nggak bisa instan ya. Kita potong sekali terus mati kedagingannya. Enggak, memang iya ya. Hah? Iya, harus berulang-ulang kita lakuin tiap kali, tiap saat. Yang penting sih inget terus konsisten, benar nggak sih? Kita ingat sama konsisten. Jadi ya udah kita punya komitmen ya, yang satu ini apapun itulah yang teman-teman anggap itu sebuah kedagingan. Saya rasa lebih dari satu ya, tapi semoga itu lebih dari cukup. Jangan ditambah-tambah lagi. Nggak tiba-tiba mati, harus tiap hari. Kalaupun nggak bisa cepet, pelan-pelan aja, bareng sama Tuhan, jalan step by step. Nanti kita terima something yang lebih dahsyat pastinya. Pelan-pelan aja, kedagingan itu pasti satu-satu hilang, satu-satu mati, satu-satu hilang, mati, sama ya. Terus hari ini hari Minggu, benar. Kita ngerayain apa? Paskah, benar. Lebih tepatnya kita ngerayain tentang kebangkitannya Tuhan. Jam berapa? Sama. Subuh ya? Ya, konon katanya ya. Oke, kita kunci jawabannya. Yuk survei, mau lihat? Mas? Gak ada. Gak ada. Jawabannya minggu depan ya teman-teman. Iya. Hari ini kita ngerayain hari kebangkitannya. Hah? Blank. Gak ada. Terus ada kepastian dari kebangkitan itu. Kepastian bagi setiap kita yang selamat. Kita dipastikan selamat dari maut karena upah dosa ialah maut. Nah, aku tuh baru tahu ternyata kita orang-orang percaya itu gak pernah mati. Siapa setuju? Oke, saya terangkan. Ternyata kita itu nggak pernah mati, walaupun kita dianggap mati secara medis misalnya mungkin ya. Tapi di Alkitab tuh nggak pernah ditulis mati loh teman-teman buat orang-orang percaya. Kita tuh hidup, bahkan yang mati yang ditulis itu Tuhan bilang itu cuma tidur, dia tertidur, bener? Tadi pagi kita dengar tentang Lazarus juga diomong lagi ya. Dia tidur, makanya dia bisa dibangkitkan. Nah kita terima kepastian itu. Wow dah. Wow toh ya ampun. Wow, sama-sama bilang wow. Wow. Iya. Ya, kita terima kepastian kebangkitan yang dari Tuhan. Wah, keren banget itu. Buat nanti di hari-hari akhir percayalah kita bareng-bareng bakal dibangkitkan lagi karena orang-orang percaya enggak pernah mati. Kita orang-orang yang hidup. Percaya ya. Tapi mungkin gini. Kita banyak alasan ya. Ya, aku orang hidup sih. Aku berkemenangan, aku dibebasin Tuhan. Aku apalagi kata-kata positif yang lain kita udah tahu, kita udah. Tapi aku jalaninnya nggak gitu. Ini kemarin habis kejadian ini, aku harus ngelakuinnya. Aku harus jawabnya sama kegiatan atau perkara yang negatif mungkin buat cepat selesai misalnya. Aku harus misalnya harus curang, harus nyontek, aku harus ya gimana? Apakah aku masih layak? Apakah kita ini masih di yang kita bahas tadi di awal-awal itu masih jadi jatah kita gitu? Mari kita buka bersama. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini aku pakai versi yang lain sih, tapi teman-teman bacain dulu pakai versi kamu masing-masing. Kita terjemahin dulu ya. Sudah? 1 Korintus 10 ayat 13. Ada yang mau membacakan buat saya? Saya. Yaudah saya baca sendiri. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di TSI, mana TSI? Halo TSI. Ya ini. 1 Korintus 10 ayat 13 terjemahan TSI ya ini ya. Ketahuilah setiap percobaan yang kalian masing-masing hadapi hanyalah percobaan yang biasa dialami manusia. Gitu. Jadi pohon nggak ngadepi ya. Allah setia kepada kita, jadi dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Dan pada saat kamu dicobai, dia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu bisa bertahan. Nah, aku mau ngomong sesuatu buat teman-teman. Ngomongin tentang yang kita alami. Pejuang yang sebenarnya yang benar-benar pejuang menurut aku ya, dia tuh yang lomba atau tarung atau bertaruh gitu ya, bukan hanya buat dirinya sendiri, bukan buat menang-menangan gitu loh. Itu pejuang yang sebenarnya menurut aku. Terus dia itu pejuang yang selalu bawa sesuatu, bawa tugas lah, nama baik misalnya. Kalau itu sebuah lomba olimpiade gitu mungkin, kan dia bawa nama negara tuh ya. Kalau kalah kan yang dinilai kan bukan cuman cari telur ya, masih cari telur. Yang dinilai kan bukan cuma dianya, tapi juga negaranya yang awal dinilai kan ya. Waktu dia pulang, nah itu baru dinilai dianya. Dan impian tentang kemenangan yang hasilnya akan lebih untuk bersama. Kalau pas seorang pejuang yang benar-benar tuh hasilnya yang dia bawa buat banyak orang itu ada hasilnya karena dia bawa nama negara, buat negaranya pastinya. Nama negaranya jadi keangkat. Lomba, kalau olimpiade lomba apapun itu poinnya bisa nambah nama negaranya lebih di atas, ngomongin benderanya lebih di atas juga. Terus hasil kemenangannya itu bukan buat dirinya sendiri, ya nggak sih? Nah, kita sekarang ini tuh gampang banget. Tadi kita udah ngomong tentang akses, kita udah gampang banget buat terima akses. Tapi kita juga orang-orang, aku ketemu teman-teman sekarang deh, dia tuh banyak banget alasan gitu loh. Terlalu gampang untuk beralasan. Mungkin karena banyak juga opsi-opsi pilihan, jadi banyak alasan pun keluar. Padahal sekiranya kita tuh dinilai salah, kita bisa belajar dari situ juga loh, benar gak sih? Kita bisa belajar salah, bukan salah tuh ya. Kita bisa belajar sabar waktu kita dinilai orang salah. Walaupun kita pikir kalau ini buat orang-orang yang benar-benar kamu ngelakuin satu bidang itu ya, apapun itu dengan optimal, terus kamu anggap ini adalah inovasi gitu. Tapi orang nilai ini salah, loh ini inovasi kok. Kadang-kadang kita nggak perlu buat, loh ini gini, kita nggak perlu ngotot gitu loh, iya nggak sih? Nggak apa-apa, mungkin yang perlu itu kita duduk, kita omongin aja, kita jelaskan lah, jelaskan dari hati ke hati. Yeah. Kita bisa coba buat ngeredam emosi, turunin emosi, ya nggak sih? Karena serba cepat tuh kita jadi gampang banget gitu loh, ya nggak sih? Gampang buat meluapnya tuh gampang itu. Kalau di kantor ya, kalau aku di kantor tuh aku bisa ngerjain Excel cuma misalnya laporan gitu ya. Ya nggak ada 1 menit jadi gitu. Tapi karena ada teman sekerja yang umurnya lebih gitu. Ini harus pelan-pelan gitu. Jadi biar itu jadi kerjaan, ya biasanya atasan akan kasih ke beliau, nanti beliau yang oper ke kita gitu. Jadi lebih kerasa kerjaan. Karena kalau dari atas langsung ke kita, ya nanti kita nganggur.
Kita gak ada kerjaan. Karena begitu cepat banget akses yang kita bisa terima, bahkan itu pengaruh banget buat kita. Nah, kita perlu kontrol di situ teman-teman, semaksimal kita bisa. Jadi kalau ngomongin tentang lebih dari pemenang hari-hari ini, dari akses yang kita terima, dari kemudahan-kemudahan yang kita terima, kita udah enak banget gitu loh. Kita udah nggak perlu berjuang buat kemerdekaan, ya nggak sih, kita tinggal jalanin. Kita lebih dari pahlawan berarti. Terus kita udah nggak perlu lagi ngeletusin ini bohlam lampu sampai 1001 buat bisa terang di waktu malam. Kita udah nggak perlu lagi capek-capek jalan kaki, udah ada kendaraan, pesan makan kita gampang. Buat aku itu kita, ya ampun, kita udah lebih-lebih gitu loh. Bahkan pun keselamatan Tuhan turun sendiri bagi kita ini. Buat kita di era-era yang ini Tuhan turun sendiri. Ini udah enak banget. Terus kurangnya apa? Kurangnya apa teman-teman? Banyak banget kenikmatan, terus tantangan, solusinya tinggal lewat jempol, tanya teman, tanya Mbah Google lah ya, kita tanya keluar jawabannya. Nggak bisa masak, bisa masak. Nggak bisa apa? Kita bisa tanya apapun lah. Sekarang gampang banget, kita nggak perlu training atau tersertifikasi dengan bagus hanya untuk satu bidang. Kita bisa menguasai banyak hal sekarang. Yang pasti tadi kita udah bahas tentang konsisten, itu mempertahankan tentang ya kita punya kemenangan yang harusnya ini. Nah, tadi kita baca di Korintus, sehingga kamu bisa bertahan. Nah, buat aku tantangan kita sekarang itu ya itu tadi, kita bertahan. Bertahan buat apa? Kita bertahan buat percaya. Enggak terdistract sama cuma quote-quote yang bisa jadi motivasi buat kita, tapi enggak sepenuhnya itu juga kebenaran. Mungkin hari ini bisa jadi kebenaran buat kamu. Ke depan, balik lagi teman-teman. Yuk, kita udah dimudahkan banget sekarang. Kalau tentang Alkitab kita udah juga nggak perlu bawa-bawa ya kan. Kamu bisa download, ya siapin memori sedikit lah ya, boleh lah. Kamu download di situ. Terus di Alkitab yang sekarang pun ada notifikasi tiap hari yang bisa ngingetin kita gitu. Bahkan kita harus diingetin sama notifikasi. Udah gampang banget hari-hari ini. Kita udah, menurut aku itu lebih mau ngomongin pemenang, udah harusnya kita bisa jadi pemenang-pemenang ya enggak sih? Wong semuanya sudah semudah itu. Tantangan kita cuma satu, bertahan. Jangan gampang goyah, jangan gampang kendor. Terus teman-teman jangan takut tantangan, hadapin aja dulu. Terus kalau kamu tanya tentang jalan Tuhan, ya download aja itu tadi, coba baca. Kamu pasti temukan sesuatu. Tuhan pasti bicara lewat konsisten-konsistennya kita. Dari baca Alkitab, dari tekunnya kita, dari sabarnya kita. Yang pasti jangan lepas percaya sama Tuhan. Itu dari aku siang ini teman-teman. Terima kasih.